kasar ya. Ya udah galuh dong yang primang. Ada. Ya. Jadi belajar sifat huruf ya. Mau supaya makna doa nilai gedro, malah makna doa bernogok. Yang paling pelik itu dasar-dasar. Jadi sifat-sifat huruf tersebut ada sebagian ulama menyatakan mempunyai 20 sifat. Ada yang menyatakan 40 sifat. Ada yang menyatakan ya 16 sifat, yaitu Imam Syatibi yang menyatakan itu. Dan ada yang menyatakan 18 sifat. Tapi jumhur ulama qiraat, maksudnya ulama tajwid, jumhur ulama tajwid itu yang garis terdepan itu Ibnul Jazari menyatakan 17 sifat. Jadi 17 sifat tersebutlah yang dipakai di seluruh dunia baca Al-Quran. Okay? Dalam hal 17 sifat tersebut, dan sifat-sifat huruf itu mempunyai lawannya masing-masing. Misal huruf jahar, lawannya hamas, sifatnya syiddah, lawannya rakhawah, sifatnya isti'la, lawannya istifham, sifatnya ismat, lawannya izlaq, sifatnya ya itbaq, lawannya infitah. Jadi semua huruf itu mempunyai lawan masing-masing. Iya. Dan ada beberapa sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Ya, itu berdiri termasuk tafashi, at-takrir, itu tidak ada lawan. Pokoknya masing-masing huruf itu ada lawannya masing-masing. Jadi kita beri penjelasan satu persatu. Ya, untuk malam ini insya Allah kita akan berikan penjelasan dengan misalnya untuk 3 huruf. Kalian baru dapat praktek baca. Kemudian ini hana baca-baca unan, hamdemu jadi hamdemu kesempatan. Ya, misal ini jaga bergerak karena sifat-sifat huruf dalam Al-Quran itu menurut dari beberapa ulama tajwid, ya, itu ibarat timbangan. Jadi kata Syekh Ibnul Jazari, janganlah engkau melebihkan takarannya, dan janganlah engkau kurangi takarannya. Nah, karena sifat huruf itu adalah bagaikan timbangan. Jadi dengan kita mengetahui sifat huruf, berarti kadar ukuran bacaan dari huruf-huruf tersebut kita sudah mengetahui. Ya, misalnya kita tahu bahwa huruf itu sifatnya hamas. Bagaimana kita untuk memberikan kejelasannya bacaan dari hamas tersebut? Nah, jadi sifat hamasnya ini adalah suaranya agak samar, tidak jelas. Terus hamas huruf tersebut letaknya apakah pada sifatnya yang kuat ataupun sifatnya yang baik. Nah, jadi misal termasuk huruf ta. Huruf ta itu letaknya sifat hamas itu adalah pada sifat yang baik, yang lemah. Nah, jadi begitu kita mengeluarkan hamasnya sifat ta, tidak boleh terlalu keterlaluan hamasnya. Nah, desisnya maksudnya. Jadi begitu kita baca mil tajri mil tahta, itu boleh mil tajri mil itu udah salah. Kadang-kadang ada yang membaca Al-Quran, apalagi sekarang ada di YouTube tuh kadang-kadang watini wazaitun. Ya, sering kan? Itu sebenarnya bacaan yang salah. Kenapa? Hamas huruf ta tersebut sudah berlebihan. Padahal watini wazaitun. Ingat? Jannat sedikitnya hamasnya. Kadang-kadang jannat katalah. Terus pertama adalah huruf hamzah. Satu.
sifat kuatnya jahat. Syiddah. Terus sifat baiknya nggak sama-sama, kalau terbilang bagi penjelasan. Berarti huruf hamzah tersebut, sifat kuat huruf hamzah itu adalah sifat jahar dan syiddah. Jadi apa itu jahar? Jahar berarti dalam bahasa Arab artinya jelas terang, tidak sama-sama. Ya. Jadi ketika huruf tersebut diucapkan mengeluarkan makhraj huruf tidak sama. Jadi misalnya A, I, U tidak sama. Dia tidak dibaca A, I, U. Ya, dia tidak sama, jelas A, I, U. Nah, itulah yang maksud namanya jahar. Ya, nah. Terus masih sifat kuatnya itu asyiddah. Syiddah itu dalam bahasa Arab artinya ya kuat, al-quwah, kuat. Ya. Jadi ketika mengeluarkan makhraj huruf hamzah tersebut, bunyi hurufnya agak tersangkut, tertahan suara karena kuat. Sangkut A, I, U. Ya, jadi begitu dibaca ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Begitu. Ya. Tidak dibaca dengan tasghir, tidak. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika. Ya, tidak baca begitu. Karena sifatnya adalah sifat syiddah. Syiddah artinya kuat, al-quwah. Jadi begitu kita mengeluarkan bunyi suara, makhraj dari huruf tersebut adalah tersangkut, tertahan. Iya. A, I, U. Bagaimana kita mengetahui bahwa huruf itu tertahan? Misal. Ini misal ya. Contoh. Huruf hamzah itu misalnya kita sukun. Sukun. Kita taruh huruf yang lain di depannya. Ya, Aci ini baca. A. A. Tersangkut. Ya. Tersangkut. Berbeda dengan sifat huruf rakhawah. Lawan jahar adalah hamas dan lawan syiddah adalah rakhawah. Berbeda dengan sifat huruf rakhawah. Huruf rakhawah itu misalnya huruf fa, huruf ghin, ya, huruf wa, huruf sin, huruf sad dan sebagainya. Nah, jadi apabila huruf rakhawah itu dibaca, disebut misal. Ya. Af. Af. Berarti huruf tersebut tidak ada sifat syiddah, tidak ada sifat kuat dan suaranya tidak tertahan. Karena sifat rakhawah adalah sifat lunak. Af. Nah, juga misal huruf ghin sama. Oh, itu sifat bainiyah. Nah, huruf ini. Misal huruf sin, ya. As. Itu sifat rakhawah. Ya, huruf sad juga as. Ya. Jadi kalau huruf-huruf yang bersifat syiddah, begitu kita sukun, hurufnya suara tertahan. Begitu kita mengeluarkan makhrajnya, agak terasa suaranya tersangkut, tertahan. Nah, itulah yang disebut dengan namanya sifat syiddah. Begitu. Kamu kan? Oke. Nah, makanya munyi watehaan, kita baca
surat Al-Kafirun menyatakan kalau kita sudah mengetahui bahwa sifat-sifat huruf tersebut sifat hamzah, begitu kita membacanya wala ana abidum ma abattu. Jadi menyahana dedepul, kadang-kadang para imam sering membaca wala ana mensukun huruf nun. Atau tahu itu nun itu bukan sukun, tapi begitu membacanya tidak keluar syiddah. Jadi terbaca nih walana ya bertasil, itulah salah baca. Oke? Terus sifat dhaif. Sifat dhaif dari huruf hamzah itu sifat al-istifal. Istifal ini sifat-sifat yang paling penting dijaga, jahat dan syiddah. Nah ini sifat yang dhaif, berarti hanya seberapa penting, tapi dia beri penjelasan. Istifal artinya dalam bahasa Arab merendah. Ya. Begitu kita mengucapkan bunyi huruf, suara dan lidah turun di bawah. Iya. Ya. Kan hanai lidah. Iya. Suara turun. Iya. Bersama makhrajnya dan juga lidah turun. Itulah namanya istifal. Karena arti istifal itu adalah merendah. Terus al-infitah. Istifal yang contohnya hamzah sih. Hamzah yang mulai istifal. 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 Karena lawan istifal adalah isti'la. Iya ya. Istilah itu adalah berarti melambung, menaik, tinggi. Iya. Jadi lawan istilah adalah istifal. Kalau istifal, lidah dan suara turun ketika kita ucapkan. Kalau istilah, suara dan lidahnya terangkat. Iya, kan? Jadi misal kita membaca huruf istilah, huruf kha. Jadi pangkal lidah terangkat, pak langit yang lunak. Huruf kha terangkat, do. Ya, jadi kan itu adalah huruf-huruf ya istilah, ya to terangkat. Malah huruf ta dan sad itu beserta huruf ta ada sifat itbaq. Berat lem melempet ke langit-langit. Oke. Terus infitah. Infitah berarti dalam bahasa Arabnya terbuka. Berarti ketika mengeluarkan bunyi huruf ataupun suara, suaranya tidak terkatup, longgar, jelas terang, tidak terjepit. Tidak seperti huruf yang lawan infitah itu adalah ismat. Dalam infitah itu adalah lawan-lawan yang tidak terbuka. Misalnya itlaq, lawan infitah islaq. Islaq itu huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah. Ya, huruf-huruf mudah. Ya, begitu. Terus lawan yang aslinya adalah islaq itu ismat. Nah, jadi kalau ada sifatnya ismat, tidak ada sifat islaq. Kalau ada sifat islaq, tidak ada sifat ismat. Ya, begitu huruf-huruf tersebut. Ya. Jadi ini infitah berarti suara lebar terbuka, tidak terkatup. Lawannya adalah itba. Jadi huruf itba itu to, iya, so, wo, terkatup. Tapi kalau huruf yang sifatnya infitah terbuka, mulut terbuka, suara terbuka lebar. Iya, begitu. Terus al-ismat. Nah, ini tidak seberapa penting, tapi diberi juga penjelasan. Al-ismat ini sebenarnya kalau diartikan ini adalah termasuk mana? Al-ismat berarti berat. Berat, tidak mudah. Huruf-huruf yang ada sifat ismat, pengucapannya agak berat. Ya, berat. Jadi semua huruf-huruf yang ismat itu berat ketika mengeluarkan bunyi hurufnya. Ya. Jadi lawan dari al-ismat ini adalah al-itlaq, huruf yang ringan. Huruf-huruf yang ringan itu semuanya hampir keluar dari depan lidah, itu ringan. Karena itlaq itu adalah bagian depan lidah. Jadi jumlah huruf hamzah sifatnya 5 sifat. Jadi kan doh 5 macam kan? Jaga yang
begitu dah nilai gop baca ada pun dah pernah tadi pun ini kurang sifat ini kurang ini lebih ini ya karena ada ongkur Jadi yang bak hamzahnya sifatnya jahar, jahar syiddah, syiddah istifal, infitah. Oh benarnya berarti kunyawayo. ya kan tapi sifat yang paling penting inilah kita jaga ini baik ya nyo mutawasitah tengah-tengah ya Jadi sifat yang kuat je jahar dengan syiddah. syiddah Sifat dhaif istifal dengan infitah. Sifat mutawasitah ismat. al ismat kamu kan mana kan Al ismat ya ba'a gimana berarti ya? gimana maksudnya berat kan hamzah itu kan huruf-huruf yang ismat itu berat seperti kita membaca huruf hamzah kan berat a berat iya berat karena bahasa yang kita bilang huruf yang ismat ini adalah huruf-huruf yang keluar berat semua huruf ini begitu harus cukup hati-hati untuk membacanya berbeda lawannya dengan al-itlaq huruf ringan ya huruf ringan seperti huruf ba itu sifat al-itlaq ba hana ba terus yang kedua itu huruf ba al-ba al-qalqalah ya terus ini sama Difal al-itlaq ya jumlah berapa 1 2 3 4 5 6 ya baru kan kebiasaan benar nah, jadi huruf ba tidak ada sifat al-ismat ba itu sifatnya jahar sama berarti jaharnya jelas dan terang ketika mengeluarkan bunyi huruf tidak samar-samar jadi begitu ba hana ba hana jadi ba jadi syadidul iqab terang ya tabat ira abi lahabin wa tab terang tidak tabat yada abi ya tidak begitu terang babi bu bab jelas terang berubah tidak samar-samar karena lawan daripada jahar adalah hamas itu samar Tashil lah. ya samar Lawan daripada syiddah tashil. gimana Lawan daripada sidah al-rakhawah lawan daripada jahar tashil kan. itu kan al-rakhawah rakhawah itu kan Lawan jahar, gimana lawan jahar hamas hamas. jahar jelas sedangkan hamas itu adalah khafa tersembunyi sama-sama terus yang kedua berarti syiddah tersebut bagaimana kita mengetahui bahwa huruf ba itu syiddah sama lagi benar jadi bisa up tersangkut dulu suaranya tertahan tidak ini up begitu kita sukun up baru keluar itu urusan kalkalah ini up tersangkut nah, berarti syiddah arti dalam bahasa Arab berarti kuat al-quwah jadi ketika kita mengeluarkan bunyi suaranya tersangkut tertahan up
Di keluar bu itu adalah karena oleh sebab itu karena ada kalka, sifat kalkalah. Nah, jadi setelah itu sifat kuatnya itu al-kalkalah. Kalkalah itu berarti goncangan artinya. Ketika mengeluarkan bunyi huruf, yaitu yang masuk dalam kelompok sifat kalkalah berarti memantul seperti huruf ba, syadidul iqab, b, ab, b. Ya, itulah kalkalah. Nah, berarti istifal, infitah sudah diberi penjelasan sama dengan yang di atas. Ini al-izlah. Iya. Berarti sifat utawasitah, sifat tengah-tengah. Iya. Berarti al-izlah itu adalah artinya depan ujung lidah. Depan bagian ujung. Jadi ketika kita mengeluarkan bunyi huruf tersebut ringan. Ba. Nah, setiap huruf itlaq itu huruf yang ringan, mudah diucapkan, tidak ba. Ya, disitulah kita harus belajar makhraj huruf, cara pengucapan huruf Arab tersebut. Ya, menyadari kuno syadidul iqab. Ya, kan? Nah, berarti itulah sudah salah daripada sifat huruf dan makhraj huruf tersebut karena pengucapan huruf Arab itu ya gimana ya, lahjah Arabnya ya, dialek Arabnya, sautul Arabi istilahnya. Jadi begitu kita ucapkan agak lemah lembut. Babi bu, babu, tidak babi bu. Ya, nabrak lean. Oke, jumlah hurufnya sifat 6. Terus huruf ta. Iya. Huruf ta. 3. Hanya satu, yaitu asyiddah. Ta. Kuat suara tertahan. Ta. Begitu kita ucapkan, bisa kita sukun hurufnya. At. Kenapa harus keluar bunyi? Itu bunyi hamesnya. Ya, sedikit. Terus yang kedua adalah sifat istifal, infitah, dan al-hamas. Ya, al-hamas. Berarti sifat daifnya hamas. Istifal, infitah, jadi tidak diberi penjelasan lagi karena sudah ada yang di atas telah diberi penjelasan. Berarti al-hamas itu adalah kalau dalam bahasa Arab berarti khafa, tersembunyi, sama-sama. Begitu kita mengeluarkan bunyi huruf tersebut, suara tidak jelas, tidak terang seperti sifatnya jahar. Makanya begitu kita ucapkan huruf ta, tidak boleh seperti udah Aceh genta. Tanya kamu nama ta. Ta, itu alih bata. Jadi disitulah kita belajar sautul Arabinya, suara Arabi yang sempurna dengan ucapan huruf makhraj huruf dari huruf jaiyah. Berarti kita itu ta. Empuk, samar suara keluar, keluar desisnya. Itulah yang disebut dengan suara hamas. Tapi letak hamasnya pada sifat yang dhaif. Tidak boleh kita keluar menyonyan sebagian tak ucapkan. Kalau begitu kita ucapkan, berarti sama letak hamasnya pada sifat kuat. Sedangkan hamasnya letak pada sifat dhaif. Ya. Gampang kan? Al-hamas. Ya. Setelah itu ada sifatnya al-ismat ini sama. Sama. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 sifat. Ya. Kampung kan? Baca. InsyaAllah cukup 33. Ada praktek baca biar ada membuat kan? Kemudian InsyaAllah Senin depan kita tambah 3. Tambah 3. Ya, baca. Kemudian habis lebih penjelasan Mamadu, baru kita uji. Makanya yang kedua
Ngaji gitu kan. Itu yang lanjut taban tu ageng. Karena maksudnya memberi ujian itu bukan hanya ujian seperti beneran ujian lagi di rumah tekula, menyahanjut tinggallah hana nilai, tapi kita bertanya sifat huruf hamzah itu berapa jumlahnya? Oh, mah nak kupuli dan putar betul pulan. Jadi apa itu sifat jahar? Rumah anak kupul atanya. Ya, berarti kita tanya yang tidak tahu, kita beri penjelasan lagi supaya bisa untuk mengulang. Nah, bisa terekam. Ya, insyaallah begitulah sifat-sifat huruf. Berarti kita baru hanya 3 huruf hijaiyah, itu hamzah, ba dan ta. Insyaallah berarti Senin depan kita tambah lagi 3 huruf lagi. Khudul Qur'ana arba'atin. Ya, khudul Qur'ana arba'atin. Abdullah ibni Mas'ud wa Salim, ya, wa Mu'ad wa Ubay ibnu Ka'ab. Jadi bahasa secara umum maknanya ini nyokan tak mendetil. Ambillah Al-Quran itu pada 4 sahabatku. Abdullah ibnu Mas'ud, atau boleh dikenal namanya Ibnu Mas'ud. Olehnya Salim, Mu'ad dan Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Menurut Syekh An-Nawawi dan Syekh Asy-Syarqawi dan Ibnu Jazari, menurut beliaunya tafsir hadis tersebut adalah sahabat-sahabat Nabi yang lain itu adalah lebih fakihnya, lebih paham mengenai hukum, mengenai makna, mengenai hukum. Tapi keempat beliau itu yang disebut untuk perintah Nabi Yucok Quran Ma'runya itu adalah lebih fasih, lebih mendalami ilmu tajwidnya, lebih mendalam sungguh ilmu tajwid. Jadi udah ada. Jadi kiban hadis itu tulis ya. Jadi